Keempat, penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang cermat penting bagi kesehatan organisasi. Kegagalan perencanaan, secara formal maupun informal, dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Manajer perusahaan kecil atau besar harus mengetahui kemampuan sumber dayanya dan merencanakan penggunaannya. Ini kita akan bahas tentang peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau satuan keuangan atau dua-duanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol merupakan proses penetapan standar untuk memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya. Dan untuk melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Gambar 4.1 menunjukkan hubungan antara anggaran dan perencanaan, operasi, serta pengendalian. Titik tolak penyusunan anggaran adalah perumusan tujuan jangka panjang oleh manajemen. Proses penetapan tujuan jangka panjang disebut sebagai perencanaan strategis atau strategic planning. Dalam proses tersebut, manajemen harus merumuskan pencapaian perusahaan di masa yang akan datang. Anggaran dikembangkan berdasarkan tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Anggaran yang disusun akan menjadi pedoman bagi aktivitas operasional perusahaan. Penganggaran kemudian akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini merupakan tujuan dari pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Perbandingan tersebut memberikan umpan balik bagi perbaikan operasi dan penyusunan anggaran di masa yang akan datang. Slide berikutnya yaitu tentang jenis-jenis anggaran. Yang pertama, ada anggaran induk atau yang disebut master budget. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Yang kedua, yaitu anggaran operasional atau operating budget. Terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran persediaan barang jadi. Hasil anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau pro forma. Istilah pro forma ini merupakan sinonim dari kata dianggarkan atau diestimasi. Laporan laba rugi pro forma disusun berdasarkan data estimasi, bukan dari data historis. Yang ketiga yaitu anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam anggaran kas. Anggaran berikutnya yaitu anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Ya. Dalam anggaran berkelanjutan ini atau anggaran bergulir, setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa yang akan datang ditambahkan, sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan yang tepat. Berikutnya yaitu anggaran yang selalu diperbarui. Hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Sebagai contoh, setiap akhir tahun, sebuah perusahaan menyiapkan anggaran untuk tahun yang akan datang. Kemudian, setiap akhir bulan dalam tahun anggaran, perusahaan mencatat hasil realisasi hingga tanggal tersebut dan memperbarui anggaran untuk periode sisanya. Dengan kata lain, perusahaan memperbarui anggaran secara terus-menerus sepanjang tahun.
Selanjutnya, kita akan bicara tentang sistem penyusunan anggaran. Jadi, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari beberapa sistem penyusunan anggaran induk. Sistem penyusunan anggaran meliputi sistem anggaran induk konvensional atau tradisional, Zero Based Budgeting atau ZBB, serta Planning Program and Budgeting System atau PPBS. Berikut akan dijelaskan masing-masing sistem penyusunan anggaran tersebut. Yang pertama yaitu tentang sistem anggaran induk tradisional. Sistem anggaran induk tradisional pada dasarnya merupakan sistem anggaran inkremental. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Hasil-hasil sesungguhnya yang dicapai tahun sebelumnya dan ekspektasi pada tahun yang akan datang menentukan apakah suatu unsur dalam anggaran induk akan ditambah atau dikurangi. Yang kedua yaitu Zero Based Budgeting atau ZBB. Dalam sistem ZBB, manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. ZBB dimulai dengan pembuatan daftar semua aktivitas atau program yang disebut paket keputusan atau decision package oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap paket diperingkat menurut arti pentingnya bagi manajer pusat pertanggungjawaban. Peringkat tersebut idealnya didasarkan pada kesesuaian tujuan paket keputusan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS ini lebih mirip dengan ZBB dibandingkan anggaran induk konvensional. Sistem pemrograman, perencanaan, dan penganggaran lebih fokus pada output atau program atau aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber dari organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pembuatan anggaran dengan PPBS mencakup 4 langkah berikut ini. 1. Manajemen tingkat harus merencanakan sasaran dan tujuan organisasi jangka panjang dan jangka pendek secara strategis. 2. Mengidentifikasi semua alternatif aktivitas atau program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 3. Biaya dan manfaat kuantitatif dan kualitatif setiap alternatif aktivitas atau program harus diperkirakan. Dan yang keempat, anggaran yang disusun menunjukkan aktivitas atau program yang dipilih dan jumlah rupiah yang dialokasikan kepada setiap aktivitas atau program beserta perinciannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan penyusunan anggaran. Terdapat dua pendekatan ekstrim dalam penyusunan anggaran induk, yaitu yang pertama pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down, dan yang kedua adalah pendekatan akar rumput atau grassroots atau bottom-up. Berdasarkan pendekatan manajemen tingkat atas, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Berdasarkan pendekatan akar rumput, perkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah. Misalnya, untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mengumpulkan informasi untuk penganggaran. Pada awal proses penganggaran induk, manajer anggaran menginformasikan kepada semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber. Salah satunya adalah data historis. Sebagai contoh, harga bahan pada tahun terakhir dapat memberikan informasi kepada manajer produksi mengenai kemungkinan harga bahan pada tahun yang akan datang. Namun demikian, data historis saja tidak cukup untuk membuat perkiraan di masa yang akan datang. Jadi, di sini akan kita bagi menjadi dua perkiraan. Yang pertama yaitu perkiraan penjualan dan yang kedua adalah perkiraan variabel lainnya. Untuk perkiraan penjualan, dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Apabila perkiraan penjualan ditentukan secara cermat dan akurat, maka tahap berikutnya dalam proses penganggaran juga akan dapat lebih diandalkan.
Sebagai contoh, perkiraan penjualan memberikan data untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, dan anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Apabila perkiraan penjualan salah, maka anggaran lain yang terkait menjadi tidak dapat diandalkan. Berikutnya, tentang perkiraan variabel lainnya. Perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam penganggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas juga diperlukan. Sebetulnya banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan penjualan. Untuk membuat perkiraan biaya, data jumlah biaya historis sangat bermanfaat. Manajer dapat menyesuaikan jumlah masa lalu berdasarkan pengetahuannya mengenai peristiwa di masa yang akan datang. Sebagai contoh, kontrak kerja karyawan 3 tahun memiliki sedikit ketidakpastian untuk memprediksi upah. Karena apabila kontrak sudah habis, maka akan timbul ketidakpastian. Contoh lain, agen pembelian yang cermat akan memiliki pengetahuan mengenai kemungkinan perubahan harga bahan. Dalam praktiknya, perusahaan besar seperti Nestle dan Coca-Cola memiliki departemen tersendiri yang bertugas untuk memperkirakan harga dan pasokan komoditas. Mereka berinvestasi dalam kontrak berjangka atau future untuk menstabilkan fluktuasi, di mana ini merupakan suatu tindakan yang sangat bermanfaat dalam penganggaran. Penyusunan anggaran operasional. Bagian pertama anggaran induk adalah anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas sejumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi dianggarkan. Berikut ini adalah komponen anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. 4, anggaran tenaga kerja langsung. 5, anggaran overhead. 6, anggaran persediaan akhir barang jadi. 7, anggaran harga pokok penjualan. 8, anggaran biaya pemasaran. 9, anggaran biaya riset dan pengembangan. 10, anggaran biaya administrasi. Dan yang terakhir adalah anggaran laporan laba rugi. Untuk mengetahui bagaimana komponen anggaran operasional membentuk anggaran induk, dapat kita lihat nanti di paraga atau di gambar 4.2. Beberapa contoh penyusunan anggaran operasional akan diberikan berdasarkan data dari contoh kasus PT Multiprima, sebuah perusahaan pabrik genteng beton untuk industri konstruksi.